Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Rizky Maula dengan NIM 2306 11 604 915. Di sini saya akan menjelaskan health related fitness dan skill related fitness. Untuk yang pertama yaitu konsep dari CRE atau cardiorespiratory endurance. Konsepnya yaitu memaksimalkan daya otot dengan oksigen. Seberapa banyak oksigen yang dibakar berhubungan dengan tubuh. Jadi semakin banyak oksigen yang keluar dan masuk, maka akan mempengaruhi sistem kinerja tubuh. Selanjutnya ada konsep dari muscular strength, yaitu kemampuan seseorang mengangkat beban semaksimal mungkin 1 kali repetisi. Jadi di sini untuk mengetes kekuatan otot, seseorang memerlukan mengangkat beban semaksimal mungkin sesuai dengan maksimal kekuatan dia mengangkat beban, seperti itu. Kemudian ada konsep muscular endurance. Konsepnya yaitu daya tahan otot yang berkaitan dengan kemampuan untuk menahan beban dalam jangka waktu yang lama, bukan hanya mengangkat beban maksimal dalam 1 repetisi. Jadi di sini berbeda dengan yang muscular strength. Jadi yang untuk muscular endurance kita tidak memerlukan beban yang maksimal, tetapi yang ditekankan adalah banyaknya pengulangan saat mengangkat beban, seperti itu. Next, kita ada konsep dari flexibility atau kelenturan, yaitu kemampuan otot untuk meragang dan memanjang, memungkinkan gerakan yang lebih luas. Kemudian ada body composition, yaitu komposisi tubuh merujuk pada bentuk tubuh seperti panjang lengan, panjang tungkai, di mana setiap manusia memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Faktor keturunan sangat mempengaruhi bentuk tubuh manusia. Oke, selanjutnya ada cara meningkatkan cardiorespiratory endurance. Untuk meningkatkan CRE, kita bisa menggunakan latihan aerobik. Sebagai metode utamanya yaitu melibatkan aktivitas fisik menggunakan oksigen secara efisien untuk menghasilkan energi. Contoh, berlari dengan intensitas sedang hingga tinggi selama 20-50 menit dapat meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskular. Kemudian yang kedua ada bersepeda dengan ritme stabil, membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan sirkulasi darah. Yang ketiga ada aktivitas renang. Ini melibatkan seluruh otot tubuh dan sangat baik untuk melatih daya tahan kardiorespirasi. Untuk intensitas latihannya, latihan aerobik sebaiknya dilakukan dengan intensitas yang sesuai, yaitu 60-90% dari detak jantung maksimal atau maksimum heart rate. Kemudian 50-85% dari konsumsi oksigen maksimal selama durasi 20-50 menit. Untuk frekuensi latihannya 3-5 kali per minggu dengan durasi minimal 30-40 menit per sesi. Selanjutnya ada untuk cara meningkatkan muscular strength. Kita bisa menggunakan program latihan prinsip overload progresif, yaitu meningkatkan kekuatan otot. Penting untuk menerapkan overload progresif seperti meningkatkan beban, repetisi atau intensitas latihan. Contohnya menambah berat beban setiap minggu, meningkatkan jumlah repetisi atau set. Pola repetisi dan set untuk kekuatan maksimal yang digunakan itu berat dengan 3-6 repetisi per set. Untuk kombinasi kekuatan dan daya tahan,
Gunakan beban sedang dengan 8-12 repetisi per set. Lakukan 3-5 per latihan. Untuk faktor yang mendukung meningkatkan muskular, kita juga perlu dengan mengkonsumsi nutrisi yang mendukung. Konsumsi makanan yang kayak protein sangat penting untuk memperbaiki dan membangun jaringan otot. Sumber protein yang baik meliputi daging tanpa lemak, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Next, cara meningkatkan muscular endurance. Untuk latihannya kita bisa menggunakan repetisi tinggi, menggunakan beban ringan, membantu melatih otot untuk bertahan lebih lama. Jadi ini berbeda dengan muscular strength. Untuk yang meningkatkan muscular endurance, kita tidak perlu menggunakan beban yang maksimum dari kemampuan kita. Jadi kita hanya perlu menggunakan beban ringan, yaitu 40-60% dari satu repetisi dengan 12-20 repetisi per set. Jadi kita fokus pada pengulangan yang lebih banyak. Kemudian ada latihan sirkuit. Latihan sirkuit melibatkan serangkaian latihan yang dilakukan secara berurutan tanpa istirahat panjang di antara set. Ini membantu meningkatkan daya tahan otot sekaligus kebugaran kardiorespirasi. Contohnya yaitu kombinasi latihan seperti burp press, lunges, plank, dan jumping jacks. Untuk frekuensi latihannya, latihan dilakukan 2-3 kali per minggu untuk setiap kelompok otot. Kemudian durasi latihan sekitar 30-60 menit per sesi. Cara meningkatkan flexibility. Yang pertama, latihan peregangan atau stretching. Peregangan secara rutin adalah metode untuk meningkatkan fleksibilitas. Ada 2 jenis peregangan yang dapat dilakukan. Peregangan statis melibatkan posisi peregangan yang ditahan selama 15-30 detik. Contohnya itu ada hamstring stretch, butterfly stretch. Ini bisa dilakukan ketika pemanasan. Saya rasa selama kita bersekolah dan mempelajari pelajaran PJOK, pasti kita sebelum melakukan olahraga inti, kita pasti melakukan peregangan statis. Ya, untuk yang kedua kita ada peregangan dinamis, yaitu melibatkan gerakan aktif yang menggerakkan otot dan sendi melalui rentang gerak penuh seperti lunges atau arm circles. Selanjutnya ada cara meningkatkan body composition. Untuk meningkatkan body composition bisa dilakukan dengan makanan yang berprotein agar gizi dalam tubuh terpenuhi. Untuk latihan bisa melakukan olahraga seperti renang. Namun kembali lagi body composition merupakan faktor keturunan, sehingga pertumbuhan pada tubuh tergantung pada gen yang kita dapat dari orang tua. Relate fitness atau biasa disebut dengan kesehatan kebugaran. Health related fitness adalah aspek kebugaran jasmani yang berfokus pada kemampuan fisik yang berkontribusi langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Berbeda dengan skill related fitness, kebugaran terkait keterampilan yang lebih berfokus pada kemampuan yang diperlukan untuk performa olahraga.
aspek yang dinilai dari health related fitness yaitu 1. Cardiovascular endurance atau daya tahan, 2. Muscular strength, 3. Flexibility, 4. Body composition, 5. Muscular endurance. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari pengertian 6 aspek tersebut. 5. Yang pertama itu ada cardiovascular endurance atau daya tahan kardiovaskular. Pengertian kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara efisien selama aktivitas fisik yang berkepanjangan. Ini tentang seberapa baik tubuh Anda dapat mengirimkan oksigen ke otot-otot yang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Untuk yang kedua yaitu muscular strength, kekuatan otot. Pengertian kekuatan maksimum yang dapat diberikan oleh otot atau kelompok otot dalam suatu upaya. Ini penting untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan pengangkatan, pendorongan, atau penarikan benda-benda berat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah flexibility atau kelenturan. Pengertiannya adalah rentang gerak yang tersedia pada sendi atau kelompok sendi. Ini memungkinkan kemudahan gerakan dan membantu mencegah cedera. Next. Poin keempat yaitu body composition atau komposisi tubuh. Pengertian, proporsi lemak, otot, tulang, dan jaringan lain yang membentuk tubuh Anda. Komposisi tubuh yang sehat biasanya melibatkan persentase lemak tubuh yang lebih rendah dan persentase massa otot tanpa lemak yang lebih tinggi. Jadi komposisi tubuh ini adalah melibatkan otot, tulang, dan jaringan lain pada tubuh. Untuk poin yang kelima yaitu adalah muscular endurance, daya tahan otot. Kemampuan otot atau kelompok otot yang untuk melakukan kontraksi berulang dalam periode waktu yang lama penting untuk aktivitas yang membutuhkan upaya otot berkelanjutan seperti lari jarak jauh atau bersepeda. Next. Oke, selanjutnya adalah skill related fitness atau keterampilan kebugaran. Skill related fitness atau kebugaran terkait keterampilan adalah komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan gerakan yang kompleks dan terkoordinasi. Komponen ini sangat penting untuk keberhasilan dalam olahraga dan aktivitas fisik lainnya yang membutuhkan keterampilan khusus seperti agility, balance, coordination, power, reaction time, dan speed. Kita akan membahas yang pertama itu adalah kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan efisien. Merupakan salah satu komponen penting dari skill related fitness. Kelincahan melibatkan kombinasi dari kecepatan, kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi. Contohnya yaitu pada sepak bola, pemain perlu mengubah arah dengan cepat untuk menghindari lawan dan menggiring bola. Kemudian contoh kedua yaitu ada pada bola basket, pemain perlu bergerak lincah untuk melakukan dribbling, menghindari lawan, dan melakukan tembakan. Yang ketiga ada di cabur bulu tangkis, pemain perlu bergerak cepat dan lincah untuk mencapai shuttlecock dan mengembalikan pukulan. Oke, next selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh dalam keadaan statis atau dinamis. Merupakan salah satu komponen penting dari skill related fitness. Keseimbangan melibatkan interaksi kompleks antara sistem sensorik, penglihatan, vestibular, dan proprioseptif dan sistem muskuloskeletal. Contoh keseimbangan statis, kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh saat diam, seperti berdiri dengan satu kaki, berdiri dengan sikap lilin. Keseimbangan dinamis, kemampuan untuk memerankan posisi tubuh saat bergerak. Contoh yaitu berjalan di atas balok keseimbangan, berjalan di atas tali. Next. Koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan untuk mengintegrasikan gerakan beberapa bagian tubuh secara bersamaan dengan lancar dan efisien. Merupakan salah satu komponen penting dari skill related fitness. Koordinasi melibatkan interaksi kompleks antara sistem saraf, otot, dan sensorik. Contoh, bola basket, pemain perlu mengkoordinasikan
gerakan tangan untuk menggiring dan menembak bola, serta gerakan kaki untuk bergerak di lapangan. Kemudian contoh kedua ada di senam. Peserta senam perlu mengkoordinasikan gerakan seluruh tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang kompleks. Yang ketiga ada di tenis. Pemain perlu mengkoordinasikan gerakan mata, tangan, dan kaki untuk memukul bola dengan tepat. Next kita ada power. Di sini saya akan mengambil contoh power, yaitu daya ledak atau explosion. Dalam konteks kebugaran jasmani, power atau daya ledak adalah kemampuan untuk menghasilkan kekuatan maksimum dalam waktu yang sesingkat mungkin. Merupakan kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Dengan kata lain, seberapa cepat Anda mengerahkan kekuatan Anda. Contohnya yaitu yang pertama ada lompat tinggi. Atlet perlu menghasilkan daya ledak yang besar untuk melompat setinggi mungkin. Kemudian contoh kedua yaitu pada lempar lembing. Atlet perlu menghasilkan daya ledak untuk melempar lembing sejauh mungkin. Yang ketiga ada angkat beban. Atlet perlu menghasilkan daya ledak untuk mengangkat beban berat dengan cepat. Oke, selanjutnya ada waktu reaksi atau reaction time. Waktu reaksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon suatu rangsangan atau stimulus, merupakan salah satu komponen penting dari skill related fitness. Waktu reaksi melibatkan proses kompleks yang terjadi di sistem saraf, mulai dari penerimaan rangsangan hingga aktivasi otot. Rangsangan dapat berupa visual, misalnya lampu menyala, audio, misalnya suara tembakan, atau taktil, misalnya sentuhan. Contoh, lari cepat atau sprint. Pelari perlu merespon sinyal start secepat mungkin. Jadi ketika pelari jarak pendek saat melakukan start, refleks ketika mendengar aba-aba itu merupakan respon dari reaction time seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dicontoh dari kehidupan sehari-hari kita saat beraktivitas mengemudi. Contohnya, pengemudi perlu merespon perubahan kondisi jalan dengan cepat. Jadi ketika kita berkendara tentu kita harus fokus. Di mana ada belokan kita harus belok. Kemudian jika kita mau menyeberang kita harus melihat sekitar dulu agar melihat kondisi seperti itu. Kemudian yang ketiga kita ada bermain video game. Pemain perlu merespon rangsangan visual dan audio dengan cepat. Biasanya ketika kita bermain game, misalkan saja kita bermain dengan Mobile Legends, kan sekarang sudah ada istilah dengan nama VSN ya. VSN itu merupakan reaction time. Jadi ketika kita sudah hafal dengan pergerakan permainan kita, jadi kita itu otomatisasinya adalah refleks kita itu sudah bagus terhadap skill yang kita pakai saat bermain game. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada kecepatan atau speed ya. Kecepatan adalah kemampuan untuk bergerak dari satu titik ke titik lain dalam waktu yang sesingkat mungkin. Merupakan salah satu komponen penting dari skill related fitness. Kecepatan melibatkan kemampuan otot untuk berkontraksi dengan cepat dan efisien. Contoh lari cepat sprint, atlet perlu berlari cepat mungkin untuk mencapai garis finish. Yang kedua ada bela diri, perlu bergerak dengan cepat untuk menyerang atau menghindar. Dalam bela diri ini ketika kita bertanding tentu kita harus fokus ya, seperti contoh saat fighting ya, bukan yang seni. Bela diri yang fighting itu perlu kita merespon ketika lawan kita menyerang kita, tentu kita harus defend. Dan kita harus memikirkan serangan balik yang cepat dan efektif saat pertandingan. Seperti itu contohnya. Yang ketiga ada di aktivitas sehari-hari kita ada menyeberang jalan. Seseorang perlu bergerak cepat untuk menghindari kendaraan. Jadi ketika kita menyeberang, tentu kita harus melihat kanan kiri dulu. Kemudian ketika sudah sepi barulah kita akan bergerak untuk menyeberang dari jalan satu ke jalan yang ingin kita tuju. Seperti itu. Oke, next selanjutnya ada tes pengukuran. Tes pengukuran atau skill related fitness adalah serangkaian uji yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan
yang kompleks dan terkoordinasi. Tes-tes ini berfokus pada komponen-komponen kebugaran yang penting untuk performa dalam olahraga, aktivitas fisik yang membutuhkan keterampilan khusus. Oke, yang pertama kelincahan. Untuk mengetes kelincahan, kita bisa menggunakan shuttle run atau tes lari bolak-balik. Peserta berlari bolak-balik antara dua titik yang berjarak tertentu secepat mungkin. Waktu yang dicatat menunjukkan tingkat kelincahan tes ini, mengukur kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat. Kemudian contoh kedua, kita bisa menggunakan tes. Peserta bergerak melalui pola berbentuk T yang melibatkan lari ke depan, ke samping, dan mundur. Waktu yang dicatat menunjukkan tingkat kelincahan. Oke, selanjutnya kita ada tes keseimbangan atau balance ya. Terdiri dari satu kaki atau one leg stand. Peserta berdiri dengan satu kaki selama mungkin tanpa kehilangan keseimbangan. Waktu yang dicatat menunjukkan kemampuan keseimbangan statis. Kemudian yang kedua kita ada tes keseimbangan dinamis, dynamic balance test. Misalnya berjalan di atas balok, keseimbangan atau melakukan serangan gerakan yang menguji keseimbangan saat bergerak. Oke, next kita ada koordinasi. Untuk melakukan tes koordinasi, kita bisa menggunakan tes lempar tangkap atau bisa disebut dengan ball toss. Peserta melempar dan menangkap bola dengan berbagai cara, seperti dengan satu tangan, dua tangan, atau memantulkan bola. Kemampuan untuk mengintegrasikan gerakan mata dan tangan dinilai. Kemudian kita bisa juga menggunakan tes yang kedua, yaitu tes koordinasi atau eye-hand coordination test. Berbagai macam tes yang mengukur kemampuan koordinasi gerakan mata dan tangan. Kemudian ada daya ledak atau power explosion. Kita bisa menggunakan dua tes. Yang pertama, tes lompat tegak atau vertical jump. Peserta melompat setinggi mungkin dari posisi berdiri. Tinggi lompatan menunjukkan daya ledak otot kaki. Kemudian ada tes lempar bola obat atau medicine ball throw. Peserta melempar bola obat sejauh mungkin. Jarak lemparan menunjukkan daya ledak otot tubuh bagian atas. Next, yaitu tes untuk mengukur reaksi atau reaction time ya. Yang pertama kita ada tes waktu, visual reaction time test. Peserta merespon sinyal visual secepat mungkin, seperti menekan tombol saat lampu menyala. Waktu yang dibutuhkan untuk merespon dicatat. Tes waktu reaksi audio atau audio reaction time test mirip dengan tes di atas tapi menggunakan sinyal audio. Jadi untuk yang visual reaction time ini kita bisa seperti permainan. Kalau misalkan kita menggunakan alat seperti balok kayu yang panjang, kemudian tangan kita ditaruh di bawah, kemudian satu orang lagi memegang dari atas. Jadi satu orang ini menginstruksikan kepada yang bermain tersebut untuk bersiap-siap beraba-aba. Jadi ketika dia menjatuhkan balok atau benda yang panjang itu, yang bermain itu harus merespon dan menangkap balok tersebut. Tujuannya yaitu adalah melihat reaksi yang dari permainan tersebut, mampukah dia bereaksi untuk menangkap balok tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya ada speed atau kecepatan.
Yang pertama, kita bisa mengetes dengan lari cepat sprint peserta berlari jarak pendek secepat mungkin seperti 50 meter atau 100 meter. Waktu yang dicatat menunjukkan kecepatan lari. Untuk lari sprint ini kita bisa menggunakan bebas sebenarnya. Kita bisa menggunakan 30, 50 meter atau 100 meter. Tergantung kebutuhan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengetes kecepatan itu sangat mudah ya. Kita bisa menggunakan alat stopwatch dan berlari di lapangan sejauh yang ditentukan, misalkan 50 meter, dia berapa detik, kemudian kita dicatat, seperti itu mungkin. Kemudian yang contoh kedua ada tes lari dengan waktu atau time run, berlari dengan jarak yang sudah ditentukan dan mencatat waktu tempuhnya. Berlari dengan jarak yang sudah ditentukan dan mencatat waktu. Jadi ini sering dilakukan oleh pelari jarak jauh, yaitu biasanya dia mengukur pace-nya, misalkan dia ingin berlari sejauh 5 km. Kemudian dia menggunakan pace 5 gitu. Dia menggunakan pace 5. Jadi setiap 1 km dia menggunakan pace 5, seperti itu. Biasanya ini terjadi pada pelari jarak jauh. Jadi mereka mencatat jarak lari mereka dan waktu yang mereka mampu, seperti itu. Semakin kecil waktunya maka semakin bagus larinya, atau juga semakin cepat, seperti itu. Thank you for listening. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Seperti itu. Untuk health real fitness, kebugaran jasmani, hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk melatih kelincahan. Kita bisa waktu yang sometime. Oke, sebentar. Mungkin untuk contoh yang koordinasi, kita bisa menggunakan saat pemanasan ya. Contohnya ketika kita melakukan ABC drill di pemanasan, seperti kebanyakan pelari sekarang kan sering menggunakan konten-konten ABC drill seperti angkat paha, kemudian tangan juga ikut digerakkan, kemudian juga ada gerakan yang trap seperti trap, kemudian juga ada kijang. Itu juga untuk melatih koordinasi tubuh. Mungkin itu saja dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.